Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa samiul alim wa huwa qahirul fawqa ibadi wa huwa latiful khabir. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'u bisani ila yaumil amal. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang tua punya harapan yang besar kepada anak-anaknya, dan tidak henti-hentinya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu meminta yang terbaik kepada anak-anak dan keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati daripada keluarga kita semuanya. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, yang dimaksud dengan imamah, imam ada 3 hal. Yang pertama adalah imam di dalam masyarakatnya, menjadi khalifah, menjadi pemimpin negara ataupun pemimpin di masyarakatnya. Yang kedua adalah imam di dalam sholat pribadi. Yang ketiga adalah imam di dalam profesinya atau keilmuannya. Ummahat-fillah rahimakumullah, kalau kita lihat seperti ini dalam kondisi COVID sekarang ini, jangan pernah resah dan jangan pernah gagap ketika tanggung jawab pendidikan sekolah itu dikembalikan ke rumah sekarang. Ya, para ibu-ibu sekarang pada mengeluh ya, banyak sekali hal-hal yang tidak dikuasainya sebagai seorang guru untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Tetapi ummahat-fillah rahimakumullah, kita melihatnya sebagai sebuah peluang besar, peluang untuk mendapatkan pahala, peluang untuk mendapatkan surganya Allah, mendapatkan doa-doa anak-anak ketika mereka sudah besar menjadi orang yang menjadi imam yang luar biasa nantinya. Ada sebuah kalimat masyhur, yaitu al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama bagi anaknya. Tidak disebut al-ummu ustaziyatul ula atau ibu adalah guru bagi anak-anaknya, tetapi madrasah. Jadi matanya lebih luas. Bagaimana seorang ibu harus mempunyai tempat, harus membentuk rumahnya menjadi rumah yang seperti bagaimana sebuah sekolah ataupun madrasah. Kalau kita lihat seperti ini, maka marilah ibu-ibu, Ramadan di rumah aja, ayo manfaatkan kondisi ini untuk membangun kembali madrasatul ula di rumah kita masing-masing. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah hiasi rumah dengan cahaya Al-Quran. Perbanyak tilawah Quran, ajak anak-anak, ajak suami untuk bisa menghiasi rumah mereka dengan cahaya Al-Quran. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Jika rumah kita sebesar apapun itu, ya, sekecil apapun itu, bisa terlihat bercahaya sebagaimana bintang-bintang yang kita lihat dari bumi ini. Ya. Dan sebaliknya, betapa megahnya pun sebuah rumah apabila ia tidak pernah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka disebut oleh Rasulullah seperti sebagaimana sebuah kuburan. La ta'alu buyutakum maqabir. Ya, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Yang kedua, perbaiki diri dengan suasana ataupun dengan akhlak yang Qur'ani. Bersikap lemah lembutlah, karena setiap jiwa itu suka atau menyenangi kelembutan. Sedangkan sebaliknya, sikap kasar akan meninggalkan sesuatu yang traumatik di dalam jiwa ataupun di dalam diri anak tersebut. Rasulullah bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, bersikap lemah lembutlah, karena sesungguhnya Allah jika menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga,
maka Allah menunjukkan mereka kepada sifat lemah lembut ini. Yang selanjutnya, bijaksana. Hal ini tidak mudah, tetapi ketika ibu dihadapkan pada dua pilihan, maka ibu yang bijak akan memilihkan hal yang mudah bagi anaknya. Ya, karena Rasulullah bersabda, permudahlah, janganlah engkau persulit. Ya. Berikanlah berita gembira, jangan engkau membuat lari. Yang selanjutnya, tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Ini adalah sesuatu yang sulit sebenarnya ya dilakukan oleh seorang ibu, tapi sebagian besar, ingatlah ya para ibu, sebagian besar kemarahan itu datangnya dari setan. Perasaan anak sangatlah peka ya. Jika nasihat itu datang dari kemarahan seorang ibu, dia mengerti itu datangnya dari kemarahan. Tapi jika nasihat itu datangnya karena kasih sayang, ya, karena cintanya kepada anaknya, maka sang anak akan bisa mengambil kebaikan itu. Kita lihat di dalam hadis Arba'in yang ke-6, ada seorang laki-laki yang berkata atau bertanya kepada Rasulullah, berilah aku wasiat ya Rasulullah. Beliau menjawab, la tardab. La targhab, itu saja. Ditanya lagi berulang-ulang, yang jawabnya itu saja lagi, la targhab. Janganlah marah, karena memang kemarahan itu datangnya dari syaitan. Yang berikutnya adalah sabar dan tabah. Dua sifat ini harus dimiliki oleh seorang ibu karena dia akan membentuk karakter anak, dan anak itu memiliki karakter yang bermacam-macam. Apalagi dengan ditambah dengan faktor lingkungan dari luar, medsos dan sebagainya. Jika itu, maka kita harus bersabar dan mengharap rahmat Allah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berputus asa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Yang terakhir adalah seorang ibu harus memiliki tekad ataupun azam yang kuat. Mari kita lihat contoh daripada para ibu teladan. Ini saya ada kumpulkan beberapa ya. Yang pertama adalah Al-Khonsah. Al-Khonsah ini nama aslinya Tumadah binti Amr bin Al-Haris. Dia dikenal sebagai ibu para mujahid. Pada suatu peperangan, Al-Khonsah mengumpulkan 4 anak laki-lakinya di dalam sebuah kemah dan berkata, berwasiat, anak-anakku, kalian memeluk Islam dengan penuh ketaatan dan hijrah dengan penuh kerelaan. Demi Allah yang tidak ada sesembahan hak kecuali Dia. Sungguh kalian terlahir dari ibu yang sama. Aku tidak pernah mengkhianati ayah kalian, tak pernah mempermalukan paman kalian, tak pernah mempermalukan nenek moyang kalian, dan tak pernah pula menyamarkan nasab kalian. Kalian semua tahu balasan besar yang telah Allah siapkan bagi seorang muslim dalam memerangi orang-orang yang kafir. Ketahuilah anakku, negeri yang kekal itu lebih baik dari tempat yang fana. Dan Masya Allah, seluruh atau keempat anaknya itu mendapatkan syahid. Yang kedua, kita coba lihat imam ataupun khalifah. Seorang ibu yang bernama Hatun, dia adalah ibu dari Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Apa yang dilakukan ibunya? Yang dilakukan ibunya adalah menghiasi ba'da subuh anak-anaknya, termasuk Muhammad Al-Fatih. Ibu Sultan Muhammad Fatih ini adalah seorang yang pintar geografi. Jadi dia mengajarkan kepada Muhammad Fatih tentang garis batas wilayah Konstantinopel. Sejak dia kecil, dia berkata, engkau wahai Muhammad akan membebaskan wilayah ini. Namamu adalah Muhammad, sebagaimana sabda Rasulullah. Lalu Muhammad Al-Fatih bertanya, ya ibu, bagaimana aku bisa membebaskan sebesar itu, wahai ibu? Wilayah sebesar itu, Konstantinopel bukannya kecil. Kata ibunya, dengan Al-Quran, kekuatan, persenjataan, dan mencintai Allah dan manusia. Jawab sang ibu. Selanjutnya ada ibu yang hebat juga, yaitu Fatimah binti Ubaidillah Atiyah. Dia ibu dari Imam Syafi'i. Kekhasan dari ibu ini, dia selalu menanamkan kepada anaknya untuk berkata jujur apapun yang terjadi. Ya, suatu hari Imam Syafi'i sebelum hendak pergi ke Madinah, dia bertanya, meminta wasiat kepada ibunya. Wahai ibu, berilah saya nasihat. Ibunya berkata,
Wahai anakku, berjanjilah kepadaku untuk tidak berdusta. Imam Syafi'i berkata, saya berjanji kepada Allah, lalu kepadamu, dan tidak berdusta. Imam Syafi'i kemudian menuturkan, aku adalah seorang anak yatim, ibukulah yang mengasuhku, aku menghafal Al-Quran saat berusia 7 tahun, dan menghafal kitab Al-Muwatta saat berusia 10 tahun. Setelah menyempurnakan hafalan Al-Quranku, aku masuk ke masjid, duduk di majelisnya para ulama. Yang terakhir, contoh yang terakhir, Ibu Imam Al-Bukhari. Ibu Imam Al-Bukhari ini sebenarnya tidak memiliki kemampuan atau keilmuan yang luar biasa. Cuma dia pintar berdoa. Dia selalu mendoakan anaknya sehingga Imam Bukhari pada waktu kecil itu mengalami kebutaan. Dan akhirnya alhamdulillah berkat doa ibunya, Imam Bukhari sembuh dari kebutaannya. Dan Imam Al-Bukhari ini sudah diakui oleh para ulama. Banyak para ulama yang mengatakan tidak ada orang yang lebih hebat darinya dan dalam hal ilmu hadis ya. Ia pun mengaku, saya hafal 100.000 hadis sahih dan saya juga hafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Setiap hadis yang saya hafal dapat saya sebutkan sanadnya. Masya Allah, akhirul kalam ya. Ibu-ibu sekalian, semoga kita bisa menyediakan lingkungan yang baik bagi anak kita dalam bulan Ramadan ini dan mampu sebagai ibu dalam membentuk karakter seorang imam pada diri anak. Sebagaimana dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah, kullu mauladu yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Mari kita jadikan Ramadan di rumah aja adalah Ramadan yang terindah, di mana kita bisa lebih dekat dengan anak-anak dan mendidik anak-anak kita lagi dengan lebih baik lagi. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.